Hai, my name is welcome back. Di video kali ini aku mau review dua novel romance, Sweet Lies dan Mission d'Amour. Mission d'Amour. Nah itu, masih dalam rangka nyari novel romance favorit yang baru. Kalau di video sebelumnya aku review dua novel yang dua-duanya dari lini Amor. Kalau sekarang masih dua novel, tapi yang satu dari Amor dan satu lagi dari Metropop. Metropop ini salah satu lini romance dari Gramedia Pustaka Utama juga. Ceritanya berputar ke kehidupan anak muda di kota besar. Masalahnya itu biasanya tentang pekerjaan, terus hidup mandiri, terus percintaan yang kadang-kadang nggak terlalu bagus. Mereka biasanya ketemu seseorang yang ngubah hidup dan prinsip mereka. Cerita Metropop ini lebih dewasa dan realistis, jadi kamu belum tentu nemuin happy ending di cerita ini. Sebelum review novel Metropop itu, kita review dulu novel Amor. Sweet Lies, karya Meliana Zainuddin. Ini tebalnya 192 halaman, terbit 2015. Diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Dan aku bacanya di Ipusnas. Menceritakan Sarah dan Alex yang menikah secara kontrak demi keluarga dan bisnis. Begitu kontrak itu selesai, mereka bercerai. Tapi ternyata Sarah ini hamil. Anaknya Alex tentunya. Tapi Sarah bilang ke orang-orang itu bukan anak Alex. Pertama karena dia pengen cepet-cepet pisah dari Alex. Terus kedua dia ketemu pria baru, Rafael, yang lebih baik dari Alex dari segi apapun. Dan Sarah pengen lebih deket gitu sama Rafael. Sweet Lies ini punya adegan pertama, adegan pembuka yang sangat menarik dan ngejerat pembacanya buat baca terus. Di situ kita tahu Sarah ketemu Rafael, terus Sarah ternyata hamil, terus masih banyak fakta yang terungkap. Itu di bab pertama itu aku yang bacanya antara kaget sama penasaran, jadi baca lebih cepet lagi. Terus nikah kontrak antara Sarah dan Alex ini nggak biasa menurut aku, karena benih-benih cintanya biasanya sih muncul pas masih menikah gitu ya. Ini malah munculnya setelah pernikahannya udah mau cerai nih. Aku baca buku ini lumayan cepet, 1-2 hari beres. Gak cuma karena bukunya tipis, ceritanya juga didominasi sama dialog. Isinya kebanyakan perdebatan Alex sama Sarah. Jadi aku bacanya cepet juga, ngikutin mereka ngomong. Tulisannya juga enak dibaca, jadi ya aku lancar banget bacanya. Bahkan aku nggak bisa nebak nih, nggak kebayang nih Sarah ini bakal milih siapa. Kalau Alex dia lumayan galak, tapi mulai menunjukkan sisi lembutnya. Terus tentu Rafael ini baik banget dan siap sedia dimanapun, kapanpun Sarah butuh gitu. Pilihan sulit ini. Sayangnya pas Sarah mutusin dia milih yang mana, kayak terlalu mendadak gitu, terlalu terburu-buru. Gak seperti tokoh yang aku baca di awal cerita. Jadi tiba-tiba belok aja. Beloknya gak mulus. Jadi endingnya menurut aku agak kepaksa. Padahal bagian depan, bagian tengahnya udah oke, tapi bagian akhirnya sayang banget. Buat Sweet Lies aku ngasih 3 dari 5 bintang. Mission d'Amour, semoga aku benar bacanya, karya Francisca Todi. Tebalnya 368 halaman, terbit tahun 2016 oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku bacanya di Ipusnas juga. Menceritakan Tara, asisten pribadi Putri Viola yang dicurigai sebagai teroris karena sebuah ledakan. Badan intelijen Alerva mengirim salah satu agennya, Bastian, untuk menyamar, untuk nyari tahu, dan dia berpura-pura jadi calon penggantinya Tara. Misi ini penting dan serius karena memang ada pihak-pihak yang mengancam keluarga kerajaan Alerva ini. Tapi bukannya nemuin bukti-bukti yang mengarah ke terorisme, Bastian ini malah menemukan seorang wanita anggun, cantik, yang sangat berdedikasi ke pekerjaannya. Aku suka banget sama Mission d'Amour ini. Dari ceritanya tentunya, terus dari tokoh-tokohnya, terus dari misteri teror itu. Ngikutin aku sama The Selection, tapi ini cerita dari sudut pandang pegawai, dari back office-nya. Ceritanya romantis sekaligus kocak, karena sebagai pembaca kita tahu dan jelas-jelas dikasih tahu kalau Tara ini bukan teroris. Jadi segala hal yang Bastian lakuin buat nyari informasi itu kelihatannya konyol.
Terus karena Tara ini mikir Bastian sebagai lawan gitu, sebagai calon perebut pekerjaan dia, Tara juga jadi agak tertutup. Ya, Bastiannya makin curiga lah. Dan ketika Tara dan Bastian mulai deket, ya ampun. Ya sih, Bastian menciptakan momen-momen romantis demi dapetin bukti itu. Walaupun tujuannya beda gitu, tapi tetap aja kesannya jadi manis banget. Apalagi Bastian yang versi asli dan Bastian yang lagi jadi mata-mata ini karakternya nggak terlalu beda. Gentleman, sangat suportif, dan pokoknya idaman banget. Terus Tara ini menggambarkan kita-kita yang terjebak di rutinitas, padahal kita sebenarnya overqualified dan bisa dapetin yang lebih baik. Hubungan mereka tuh saling mendukung dan saling melengkapi. Suka banget, senang banget bacanya. Apalagi gaya tulisannya enak dibaca, mirip gaya tulisan di ciklit atau novel terjemahan. Jadi menggunakan bahasa yang agak baku tapi nggak terlalu formal kok. Cocok sih sama settingnya yang ini kerajaan fiksi kan ya, tapi sepertinya ada di Eropa gitu, dekat Prancis. Oh, dan misteri terornya itu dipaparinya detail dan rapi. Hal-hal kecil yang muncul di awal cerita yang kesannya kayak nggak penting, pasti ada jawabannya di bagian akhir. Sedikit ketebak sih, tapi oke lah. Cuma ada sedikit cerita tentang kedekatan Tara dan Putri Viola. Karena kelihatannya mereka deket banget, cuma nggak ada cerita bagian itu. Untuk Mission d'Amour, aku kasih 4 dari 5 bintang. Nah, itu dia review 2 novel romance dari aku. Kalau aja endingnya lebih mulus gitu, kayaknya aku bakal suka banget sama Sweet Lies. Tapi untung aja ada Mission d'Amour yang ternyata seru dan romantis banget. Akhirnya aku dapet satu nih yang oke. Mari kita cari novel-novel romance lainnya. Kalau kamu punya rekomendasi novel romance yang bagus, kasih tahu aku dengan nulis di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Ini bajunya ribet, jadi harus dipegangin sama aku.